Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang gadis 15 tahun tersesat dan melahirkan di hutan yang di luar nalar. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit sore mulai berubah gelap ketika Naila dan teman-temannya melangkah di jalur pendakian. Gunung yang mereka daki terkenal dengan keindahannya, tetapi juga dengan misteri yang menyelimutinya. Udara dingin mulai menusuk kulit, dan kabut tipis menggantung di antara pepohonan. "Kita harus segera sampai di pos sebelum gelap," ujar Rina, salah satu teman Naila. Naila mengangguk dan mempercepat langkah. Ia berjalan di barisan belakang, memastikan tidak tertinggal. Namun, ketika mereka mulai melewati jalanan berbatu yang licin, kabut mendadak turun dengan sangat tebal. Hanya dalam hitungan detik, pandangan mereka menjadi gelap dan buram. "Naila, jangan jauh-jauh," teriak Bayu dari depan. "Aku di sini." Naila berusaha membalas, tetapi suaranya terdengar samar dalam kabut. Langkahnya melambat. Ia mencoba melihat ke depan, tetapi bayangan teman-temannya sudah tak terlihat. Detak jantungnya semakin cepat. Ia berusaha melangkah maju, mengikuti suara mereka, tetapi langkahnya justru membawanya ke jalur yang lebih dalam ke dalam hutan. "Naila!" Suara teman-temannya semakin jauh. Panik mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia berteriak memanggil mereka, tetapi yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri. Kakinya tersandung akar pohon besar, membuatnya terjatuh ke tanah yang basah. Ia bangkit dengan napas tersengal. Di sekelilingnya, hanya ada pepohonan raksasa yang menjulang tinggi. Angin berdesir pelan, membawa bisikan samar yang entah berasal dari mana. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Harus ada jalan keluar. Ia tidak boleh panik. Dengan langkah hati-hati, Naila mulai berjalan menyusuri jalan setapak yang tampak samar di antara dedaunan lebat. Namun, semakin ia melangkah, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan. Malam semakin mendekat, dan rasa takut mulai merayapi hatinya. Naila terus melangkah di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Cahaya matahari semakin redup, digantikan oleh bayangan pekat yang menyelimuti hutan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah tanah di bawahnya ingin menelannya. Ia menggigit bibir, mencoba menahan rasa panik yang terus merayap di dadanya. "Kemana aku harus pergi?" gumamnya pelan. Dari kejauhan, suara burung malam mulai terdengar. Angin bertiup melewati dahan-dahan kering, menimbulkan suara gemerisik yang semakin membuatnya waspada. Telinganya menangkap sesuatu yang lain. Suara langkah kaki. Ia menahan napas. Langkah itu bukan berasal darinya. Jantungnya berdegup kencang saat ia mencoba mencari sumber suara. Di antara kabut yang masih menggantung, sebuah bayangan samar muncul di antara pepohonan. Sosok tinggi dan kurus berdiri diam, mengamatinya dari kejauhan. "Siapa di sana?" Suara Naila bergetar, tetapi tak ada jawaban. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekat dengan langkah tertatih. Naila ingin berlari, tetapi kakinya terasa kaku. Saat jaraknya semakin dekat, sosok itu akhirnya terlihat lebih jelas. Seorang lelaki tua, mengenakan kain lusuh, dengan wajah yang dipenuhi kerutan. "Nak, apa yang kau lakukan di sini?" Suaranya serak, terdengar seperti bisikan yang nyaris tertelan angin. Naila menelan ludah, tubuhnya menegang. "Saya tersesat. Saya kehilangan teman-teman saya." Lelaki tua itu menghela napas panjang. Matanya tajam, tetapi penuh rasa iba. "Masuklah. Hutan ini tak aman untuk gadis sepertimu." Naila menoleh ke sekeliling. Gelap semakin pekat, dan udara semakin dingin. Entah kenapa, ia merasa tak punya pilihan lain. Dengan langkah ragu, ia mengikuti lelaki tua itu, menyusuri jalan setapak yang hampir tertutup dedaunan. Di ujung jalan, sebuah gubuk kecil berdiri di antara pepohonan besar.
Atapnya terbuat dari daun kering, dindingnya dari kayu tua yang mulai lapuk. Lelaki itu mendorong pintunya yang berderit pelan. "Masuklah," ucapnya lagi. Naila melangkah masuk, disambut aroma kayu bakar yang samar. Lelaki itu mengambil sesuatu dari sudut ruangan, lalu menyerahkan sepotong ubi bakar dan segelas air kepadanya. "Makanlah. Besok kita cari jalan keluar." Naila mengambil makanan itu dengan tangan gemetar. Ia tak tahu apakah harus merasa lega atau semakin takut. Namun, satu hal yang pasti, malam ini ia tak sendirian. Malam terasa panjang di dalam gubuk kayu yang sederhana. Naila duduk di sudut ruangan, menggenggam lututnya erat. Pikiran tentang keluarganya dan teman-temannya yang mungkin sedang mencarinya membuat matanya sulit terpejam. Di luar, suara hutan semakin menyeramkan. Angin berbisik di antara dahan. Sesekali terdengar suara burung malam yang melengking. Lelaki tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Wiryo duduk di dekat perapian kecil. Matanya menatap kobaran api dengan tatapan kosong. "Kau harus tidur. Besok kita akan berjalan jauh," katanya pelan. Naila mengangguk, meskipun hatinya masih penuh waspada. Ia tak tahu siapa lelaki ini dan mengapa ia tinggal sendirian di hutan yang menyeramkan ini. Namun, kelelahan akhirnya membuat matanya semakin berat. Pagi datang dengan cahaya matahari yang samar menembus celah dinding kayu. Pak Wiryo sudah bersiap. Ia membawa sebuah tongkat kayu panjang, lalu menoleh ke arah Naila. "Kita akan mencoba mencari jalan keluar hari ini," katanya. Naila mengangguk cepat. Ia ingin pulang. Ia ingin bertemu kembali dengan keluarganya. Mereka mulai berjalan, melewati semak-semak tinggi dan pepohonan yang batangnya begitu besar, hingga butuh beberapa orang untuk memeluknya. Udara pagi terasa sejuk, tetapi suara hutan tetap menimbulkan ketegangan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah jalur setapak yang terlihat seperti pernah dilalui manusia. Naila merasa harapan mulai tumbuh di dalam dadanya. "Mungkin ini jalan keluar," katanya penuh semangat. Pak Wiryo diam, hanya mengangguk kecil. Mereka terus berjalan mengikuti jalur itu selama berjam-jam, tetapi keanehan mulai terjadi. Naila mulai menyadari sesuatu. Pohon-pohon di sekitar mereka terlihat familiar. "Kita sudah melewati tempat ini tadi," ucapnya cemas. Pak Wiryo menghentikan langkahnya. Matanya menyapu sekeliling. "Hutan ini tidak biasa, Nak," katanya pelan. "Ia bisa menyesatkan siapa saja yang ada di dalamnya." Naila menelan ludah. Ia memandang ke arah jalur yang baru saja mereka lewati. Tidak ada yang aneh, tetapi entah mengapa, mereka selalu kembali ke tempat yang sama. "Kita harus mencoba jalan lain," ujarnya dengan suara gemetar. Pak Wiryo menghela napas panjang, lalu melangkah ke arah berbeda. Naila mengikutinya, mencoba mengabaikan rasa takut yang semakin mencengkeram. Namun, semakin mereka berjalan, semakin dalam mereka masuk ke dalam hutan. Seakan ada sesuatu yang tidak ingin mereka pergi. Hari demi hari berlalu tanpa perubahan. Setiap kali Naila dan Pak Wiryo mencoba mencari jalan keluar, mereka selalu berakhir di tempat yang sama. Hutan ini seperti labirin tak kasat mata. Naila mulai kehilangan harapan. Ia menghabiskan hari-harinya membantu Pak Wiryo mencari makanan, memetik buah-buahan liar, dan menyalakan api di malam hari untuk menghangatkan diri. Hidupnya kini terasa begitu jauh dari kenyataan yang dulu ia kenal. Sementara itu, di luar sana, tim penyelamat terus mencari jejaknya. Mereka menyusuri jalur pendakian, bertanya pada para pendaki lain, tetapi tak satu pun menemukan petunjuk keberadaan Naila. Ia seolah lenyap tanpa jejak. Di kampung, keluarganya semakin gelisah. Sang ibu tak henti-hentinya menangis, sementara ayahnya mulai kehilangan harapan. Warga sekitar ikut membantu pencarian, tetapi semakin hari, semangat mereka mulai meredup. "Dia mungkin sudah tidak ada," bisik seseorang di antara mereka. Kembali ke dalam hutan, Naila mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Awalnya, ia merasa ketakutan dan putus asa. Namun, semakin lama,
Rasa takut itu berubah menjadi penerimaan. Ia belajar bertahan hidup. Ia belajar menyesuaikan diri dengan kehidupan di hutan. Pak Wiryo mengajarkannya banyak hal, dari cara mengenali tanaman yang bisa dimakan hingga cara membuat perangkap sederhana untuk menangkap ikan di sungai kecil. Suatu malam, mereka duduk di depan perapian, menikmati ubi bakar yang masih mengepul. Pak Wiryo menatap Naila dengan sorot mata penuh arti. "Hutan ini bisa menjadi rumah jika kau menerimanya," katanya pelan. Naila terdiam. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Di luar gubuk, angin berhembus perlahan, membawa bisikan-bisikan halus yang entah berasal dari mana. Ia mulai bertanya dalam hatinya. Apakah ia benar-benar ingin keluar dari hutan ini? Atau apakah hutan ini memang telah memilihnya? Waktu terus berlalu, dan Naila semakin terbiasa dengan kehidupannya di dalam hutan. Ia mulai memahami bagaimana alam bekerja, bagaimana mencari makan, bagaimana membaca tanda-tanda cuaca, dan bagaimana bertahan di malam-malam yang dingin. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak ia sadari. Pak Wiryo selalu memperlakukannya dengan baik, merawatnya seperti cucunya sendiri. Tapi semakin hari, Naila mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Perutnya yang dulu ramping kini mulai membesar. Tubuhnya terasa lemah dan mudah lelah. Awalnya ia mengira itu hanya karena kelelahan dan kurangnya makanan yang layak. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Ia hamil. Pikirannya kacau. Ini tidak mungkin. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk. Tapi tubuhnya berkata lain. Ia menatap Pak Wiryo dengan penuh ketakutan. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Wiryo terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Matanya memancarkan kesedihan yang dalam. "Nak, kau harus tetap kuat," katanya pelan. Naila tak bisa menerima kenyataan ini. Ia ingin pulang. Ia ingin kembali ke keluarganya. Tapi hutan ini seolah menahannya, tidak membiarkannya pergi. Ia menangis sepanjang malam, berdoa dalam hati agar ada keajaiban yang membawanya keluar dari tempat ini. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu, tak ada jalan keluar. Hutan ini telah menjadi dunianya sekarang. Dan ia harus menerima nasibnya. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan turun perlahan, menimbulkan suara gemericik di atas atap gubuk. Naila duduk di sudut ruangan, menggenggam perutnya yang semakin besar. Sudah berbulan-bulan ia bertahan di hutan ini. Perutnya terus membesar. Dan kini, ia tahu waktunya hampir tiba. Tubuhnya mulai terasa sakit. Rasa nyeri menjalar dari punggung ke perutnya. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia menggigit bibirnya, menahan suara rintihan agar tidak keluar. Pak Wiryo yang sedang duduk di dekat perapian segera menyadari perubahan di wajah Naila. "Nak, apakah sudah waktunya?" tanyanya dengan suara cemas. Naila mengangguk lemah. Pak Wiryo bergerak cepat. Ia mengambil kain bersih yang ia simpan dan mempersiapkan air hangat. Di tengah keterbatasan, ia berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu Naila. Rasa sakit semakin menjadi-jadi. Naila menggenggam erat tikar di bawahnya. Tubuhnya bergetar hebat. Ia merasa seakan-akan berada di antara hidup dan mati. Di luar gubuk, suara angin bertiup semakin kencang, ranting-ranting berjatuhan, seakan-akan hutan pun ikut merasakan penderitaannya. Pak Wiryo berlutut di sampingnya, memberikan arahan dengan suara tenang. "Tarik napas dalam. Nak, kau harus kuat." Naila menggigit bibirnya. Matanya mulai kabur karena air mata. Ia berusaha mengingat wajah ibunya, ayahnya, rumahnya. Dan kemudian, setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, tangisan bayi pecah di udara. Suara nyaring itu menggema di dalam gubuk kecil mereka. Naila terisak, tubuhnya lemas, tetapi hatinya dipenuhi dengan keharuan. Pak Wiryo menggendong bayi kecil itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di pelukan Naila. "Ini anakmu," katanya dengan suara bergetar.
Naila menatap wajah mungil itu. Air matanya mengalir deras. Ia tidak pernah membayangkan akan melahirkan di tengah hutan, jauh dari dunia luar. Namun, di saat yang sama, ada perasaan baru yang muncul di hatinya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kasih sayang yang mendalam. Bayi itu adalah bagian dari dirinya. Dan mulai saat ini, ia harus bertahan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anaknya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah pepohonan, menerangi gubuk kecil di tengah hutan. Naila duduk di dekat perapian, menggendong bayi mungil yang kini menjadi pusat hidupnya. Ia menatap wajah anaknya dengan penuh kasih, mengusap lembut pipinya yang merah. Bayi itu bergerak gelisah, lalu perlahan tertidur dalam dekapan ibunya. Pak Wiryo duduk di sampingnya, menatap Naila dengan mata penuh arti. "Kau telah menjadi seorang ibu sekarang," katanya pelan. Naila hanya mengangguk. Hatinya penuh dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia telah menerima kenyataan bahwa hidupnya kini berbeda. Ia telah belajar bertahan, menerima hutan sebagai rumahnya. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, ada satu kerinduan yang tak bisa ia abaikan. Ia merindukan keluarganya. Ia merindukan kampung halamannya. Tapi apakah ia masih memiliki tempat di dunia luar? Pikiran itu terus menghantuinya. Sampai suatu hari, terdengar suara-suara asing di kejauhan. Naila tersentak. Ia menajamkan pendengarannya. Suara langkah kaki, bisikan manusia, dan dedaunan yang bergesekan. Pak Wiryo pun berdiri. Wajahnya tampak serius. "Kita tidak sendiri," bisiknya. Naila memeluk bayinya erat. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini pertanda bahwa seseorang akhirnya menemukannya? Tak lama kemudian, dari balik pepohonan, muncul beberapa orang pria dengan pakaian lusuh dan wajah penuh kelelahan. Mereka membawa tongkat kayu dan lampu minyak. Salah satu di antaranya menatap Naila dengan mata yang langsung membelalak. "Naila!" teriaknya dengan suara bergetar. "Itu ayahnya." Naila terdiam. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia ingin berlari, ingin memeluk orang tuanya, tapi kakinya terasa begitu berat. Sang ibu menangis tersedu-sedu, berlari menghampirinya dan memeluknya erat. "Kami tidak pernah berhenti mencarimu." Suara ibunya pecah dalam isak tangis. Pak Wiryo berdiri di belakang Naila, melihat pemandangan itu dengan mata yang sendu. Ia tahu, inilah saatnya Naila kembali. Tapi di saat yang sama, Naila merasa hatinya terbagi. Ia ingin pulang, tapi hatinya telah terikat dengan hutan ini. Ia ingin memeluk keluarganya, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan Pak Wiryo begitu saja. Dan yang lebih berat lagi, bagaimana dunia luar akan menerima dirinya dan anaknya? Naila melangkah perlahan melewati jalan setapak hutan, mengikuti keluarganya yang membawanya pulang. Di dalam dekapannya, bayi kecilnya tertidur dengan damai, seolah tak menyadari perubahan besar yang sedang terjadi. Di belakangnya, Pak Wiryo berdiri diam, menatap kepergian Naila dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk perlahan ketika Naila menoleh ke arahnya untuk terakhir kali. Jalanan menuju desa terasa asing baginya. Hutan yang selama ini menjadi rumahnya perlahan menghilang, digantikan oleh rumah-rumah penduduk, suara anak-anak bermain, dan bau makanan yang dulu sangat ia rindukan. Namun, begitu ia tiba di kampung halamannya, Naila segera menyadari sesuatu yang menggetarkan hatinya. Orang-orang memandangnya dengan tatapan aneh. Mereka berbisik-bisik, beberapa di antaranya bahkan berbalik arah ketika melihatnya datang. "Naila?" Salah satu tetangganya bergumam pelan, seolah tidak percaya bahwa gadis yang telah lama hilang kini kembali dalam keadaan berbeda. Naila menggenggam erat bayinya. Ibunya menyadari tatapan penduduk desa dan segera menarik Naila masuk ke dalam rumah. "Kamu butuh istirahat," katanya lembut, berusaha menenangkan putrinya. Namun Naila tahu, ini bukan hanya tentang kelelahan. Dunia luar tidak lagi sama. Atau mungkin, Naila lah yang telah berubah. Malam itu, ia duduk di kamar lamanya,
menatap langit-langit dengan hati yang gelisah. Bayinya terlelap di sampingnya, bernapas dengan tenang. Tapi Naila tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Semua yang telah ia lalui di dalam hutan. Ia selamat. Ia pulang. Tapi, apakah ini benar-benar rumahnya? Hari demi hari berlalu, namun Naila merasa semakin terasing di kampungnya sendiri. Tatapan aneh dari para tetangga, bisik-bisik yang tak pernah benar-benar hilang, semua itu membuat dadanya sesak. Ia mencoba menjalani hidup seperti dulu, membantu ibunya memasak, merawat bayinya, dan berjalan-jalan di sekitar desa. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Setiap sudut rumah terasa terlalu sempit. Udara di desa terasa pengap. Yang lebih menyakitkan, ia merasakan jarak yang mulai terbentuk antara dirinya dan keluarganya. Ayahnya lebih banyak diam. Ibunya sering menatapnya dengan cemas, seolah takut menyinggung perasaannya. Namun yang paling menyakitkan adalah ketika ia mendengar percakapan lirih dari balik pintu. Bagaimana kalau orang-orang tidak mau menerima anaknya? Suara ayahnya terdengar pelan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengusir Naila. Ibunya menjawab dengan suara bergetar. Naila menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia mengerti. Dunia luar tidak siap menerima kenyataan bahwa ia telah berubah. Ia mencoba bertahan, demi anaknya, demi keluarganya. Tapi setiap malam, ia terjaga, mendengarkan suara angin berdesir di luar jendela. Hatinya memanggil-manggil sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Hutan. Ia merindukan hutan. Tempat di mana ia belajar bertahan hidup, tempat di mana ia menemukan keberanian, dan tempat di mana seorang lelaki tua pernah menjaganya tanpa menghakimi. Pak Wiryo. Ia menutup matanya erat-erat. Ia tahu, ada satu hal yang harus ia lakukan. Dan malam itu, tanpa suara, ia menggendong bayinya, melangkah keluar rumah, dan berjalan menuju kegelapan. Udara malam terasa dingin saat kaki Naila melangkah melewati batas desa. Bayinya terlelap dalam dekapannya. Napas kecilnya terdengar tenang. Namun di hati Naila, gelombang emosi berkecamuk. Ia tidak yakin apakah ini keputusan yang benar. Tapi hatinya tak bisa berhenti memanggil satu nama. Pak Wiryo. Langkahnya semakin cepat saat pepohonan tinggi mulai mengelilinginya. Hutan yang dulu menakutkan kini terasa seperti pelukan yang menyambutnya kembali. Setiap dedaunan yang bergoyang, setiap suara burung malam, semua terasa akrab di telinganya. Ia terus berjalan, melewati jalan setapak yang samar-samar masih ia ingat. Nafasnya memburu, tapi bukan karena kelelahan. Ia ingin bertemu Pak Wiryo. Ia ingin tahu apakah lelaki tua itu masih ada di sana. Dan akhirnya, di balik kabut tipis yang menggantung di udara, gubuk kecil itu muncul. Namun sesuatu terasa berbeda. Atapnya ditumbuhi lumut lebih tebal dari sebelumnya. Dinding kayunya terlihat lebih lapuk, dan pintunya sedikit terbuka, bergoyang pelan ditiup angin. Naila menelan ludah. Apakah Pak Wiryo masih di sini? Jantungnya berdebar saat ia melangkah mendekati gubuk. Ia ingin memanggil namanya, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dan saat ia hendak menyentuh pintu, sebuah suara berat dan serak tiba-tiba terdengar dari balik kegelapan. Kau kembali juga, nak. Naila menoleh cepat. Di bawah cahaya bulan yang redup, berdiri sosok yang begitu ia kenali. Pak Wiryo berdiri di sana. Tubuhnya lebih kurus dari yang ia ingat, rambutnya lebih putih, dan sorot matanya menyeratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Naila merasakan air mata menggenang di pelupuk matanya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan memeluk lelaki tua itu erat. Aku merindukanmu, Kek. Isaknya tertahan. Pak Wiryo tersenyum kecil, menepuk punggung Naila pelan. Aku tahu kau akan kembali, bisiknya. Naila terdiam. Untuk pertama kalinya sejak ia pulang ke desa, ia merasa berada di tempat yang benar. Namun, apakah ini benar-benar tempatnya sekarang? Ataukah ia harus memilih dunia yang berbeda demi anaknya? Hatinya masih dipenuhi kebimbangan.
Dan jawaban itu belum ia temukan. Malam di hutan terasa lebih hangat dibandingkan malam-malam yang ia lalui di rumahnya di desa. Angin berhembus lembut, dedaunan berbisik lirih, seolah menyambutnya kembali. Pak Wiryo menyalakan api kecil di depan gubuk. Cahayanya menari di wajah tuanya yang penuh keriput. Naila duduk di tanah dengan bayi kecilnya yang masih terlelap dalam pelukan. "Kau terlihat lelah, Nak." Suara Pak Wiryo terdengar lembut. Naila hanya diam. Ia ingin berbicara, ingin menceritakan segalanya. Tatapan sinis orang-orang di desa, perasaan asing di rumahnya sendiri, kegelisahan yang membuatnya sulit bernapas. Tapi tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Pak Wiryo seakan mengerti tanpa perlu dijelaskan. Orang-orang di luar sana tidak akan mudah menerima sesuatu yang mereka anggap berbeda, katanya pelan, sambil melemparkan beberapa ranting ke dalam api. Tapi bukan berarti kau tidak punya tempat di dunia ini. Naila menunduk, menatap wajah anaknya yang damai dalam tidurnya. "Aku merasa lebih nyaman di sini, Kek. Tapi aku juga tak bisa mengabaikan keluargaku," bisiknya. Pak Wiryo menghela napas panjang. "Hidup memang seperti itu, Nak. Selalu ada pilihan yang harus diambil. Dan tak ada yang bisa membuat keputusan itu selain dirimu sendiri." Naila menggigit bibirnya. Ia tahu lelaki tua itu benar. Tapi bagaimana jika ia memilih yang salah? Bagaimana jika ia menyesal? Angin berhembus lebih kencang, membawa suara malam yang semakin sunyi. Api unggun di hadapan mereka berkedip-kedip, seakan ikut berbicara dalam diam. Pak Wiryo menatap Naila dengan sorot mata penuh kebijaksanaan. "Kau harus bertanya pada hatimu sendiri, Nak," katanya pelan. "Di mana sebenarnya tempatmu?" Naila menatap api yang menari-nari di depannya. Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa jawabannya semakin jelas. Malam terus beranjak larut, tetapi Naila belum juga bisa memejamkan mata. Ia duduk di dekat pintu gubuk, menggendong bayinya yang sesekali merengek kecil. Pak Wiryo sudah tertidur di dalam. Hanya suara napasnya yang terdengar lirih di tengah sunyi hutan. Namun Naila masih terjaga. Pikirannya terus berputar tanpa henti. Hatinya berkata ia ingin tetap di hutan. Di sini ia bisa bernapas tanpa tatapan menghakimi, tanpa bisikan yang meragukan keberadaannya. Ia merasa aman, seolah hutan ini telah menjadi bagian dari dirinya. Tapi di desa, ada ibunya yang selalu menunggunya. Ada rumah tempat ia tumbuh. Ada kehidupan yang pernah ia kenal sebelum semuanya berubah. Dan yang paling penting, ada masa depan anaknya. Bisakah ia membiarkan bayinya tumbuh di tengah hutan seperti ini? Bisakah ia mengabaikan kenyataan bahwa dunia di luar sana menawarkan lebih banyak hal? Pendidikan, kehidupan yang lebih baik, dan harapan yang lebih besar? Naila menunduk, menatap wajah mungil bayinya yang begitu damai dalam tidurnya. Sebuah luka lama kembali mengusik hatinya. Ia ingat saat pertama kali ia menyadari bahwa ia mengandung. Rasa takut, kebingungan, dan penolakan yang sempat menghantuinya. Namun, kini ia sadar, anak ini adalah satu-satunya yang benar-benar menjadi miliknya. Ia harus memberikan yang terbaik untuknya, tidak peduli seberapa sulit keputusan yang harus diambil. Angin malam berhembus lembut, membuat dedaunan berdesir pelan. Seolah hutan ini juga ikut berbisik, mengucapkan selamat tinggal padanya. Dan di dalam hatinya, Naila tahu, ia telah membuat keputusan. Dengan hati yang berat, ia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya sejenak. Besok pagi, ia akan pergi dari hutan ini. Dan kali ini, ia akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Langit masih kelabu saat Naila berdiri di depan gubuk kecil itu untuk terakhir kalinya. Embun pagi menempel di dedaunan, udara dingin menyelimuti tubuhnya, tetapi hatinya lebih dingin dari segalanya. Pak Wiryo menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia tidak terkejut, seolah sejak awal sudah tahu bahwa saat ini akan tiba. "Jadi, kau sudah memutuskan?" tanyanya pelan. Naila mengangguk. "Aku harus pergi, Kek." Angin bertiup lembut,
membawa suara dedaunan yang bergesekan. Pak Wiryo menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku sudah menganggapmu seperti cucuku sendiri, Naila, katanya. Tapi aku tahu, hutan ini bukan tempat untuk kalian. Naila menahan air mata yang hampir jatuh. Ia melangkah mendekat, menggenggam tangan lelaki tua itu erat. Aku berhutang banyak padamu, Kek. Suaranya bergetar. Tanpamu, aku mungkin tidak akan selamat. Pak Wiryo hanya mengangguk, lalu mengusap kepala bayi Naila dengan lembut. Bawalah dia ke tempat yang lebih baik, bisiknya. Berikan dia kehidupan yang tak bisa kudapatkan di sini. Naila menggigit bibirnya, lalu mengangguk tegas. Tanpa menoleh lagi, ia melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat, seolah ada bagian dari dirinya yang tertinggal di hutan ini. Tapi ia tahu, inilah jalan yang harus ia ambil. Ketika matahari mulai muncul di cakrawala, Naila menembus batas hutan, meninggalkan semua yang pernah ia alami di balik rimbunnya pepohonan. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di luar sana. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan hutan ini. Dan ia tidak akan pernah melupakan Pak Wiryo. Hikmah dari kisah ini. Setiap perjalanan hidup selalu penuh dengan ujian dan pilihan. Terkadang, kita harus menghadapi jalan yang sulit sebelum menemukan cahaya di ujungnya. Seperti Naila, yang harus bertahan dalam keterasingan sebelum akhirnya menemukan kekuatan untuk melangkah ke masa depan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah 5:6. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga bisa menjadi renungan bagi kita semua bahwa setiap keputusan dalam hidup harus diambil dengan bijak dan penuh keyakinan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.